secret. It's not a fairy tale. It's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure. The word God's people wrote. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terjadilah di gereja di mana kami melayani di Ovider itu, mereka mulai berapi-api, mereka belajar firman Allah, masuk di dalam PA, saudara, terus bergairah-gairah, dan saat itu pemuridan dikerjakan. Pengajaran agak ditingkatkan, bukan pengajaran lagi yang bicara tentang kanak-kanak, bukan susu, tetapi makanan keras. Kita didik mereka untuk meninggalkan dosa, kita ajari mereka untuk mengolah pikiran mereka. Kenapa? Karena kita sudah ada umur, kita sudah tidak sekolah, pikiran kita menjadi beku kembali. Melalui itu kita mulai belajar firman Tuhan, mulai pikiran mulai dibuka lagi, kita ini mulai otak kita jalan. Saudara, kalau kita sudah umur, ini pikiran nggak dipakai lama-lama jadi pikun. Jadi melalui firman Allah kita menggali, kita belajar menggali, apalagi firman Allah. Kalau kita makan jasmani, saudara, kalau kurang itu kita sakit. Kalau kita cukup dan olahraga sehat. Kalau makanan jasmani kelebihan, kena kolesterol, sakit jantung, dan asam urat, dan bisa stroke dan mati, saudara. Tetapi makanan rohani itu beda. Kalau kita makan kurang, kita rohaninya lemah, iman kita lemah, kita gampang khawatir, kita pesimis. Tetapi kalau cukup, kita kuat juga, namun tidak bisa menguatkan orang lain. Tapi kalau makanan rohani banyak sekali, saya yakin saudara, kita tidak ada dampak semakin kuat. Makanya ketika Yesus lemah, apa yang terjadi? Saudara, ketika dia puasa 40 hari waktu lapar, iblis datang membawa batu dan berkata, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Yesus menerimanya. Saudara, seakan-akan nantang begini, kamu mau lawan saya, tubuhmu lama mau saya, makan dulu dong, gitu. Bikin mujizat makan terus baru lawan saya. Yesus mengatakan, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Dia tidak rubah roti menjadi batu menjadi roti, tetapi seakan-akan dia juga berkata, walaupun tubuhku lemah, untuk ngelawan kau setan, nggak perlu tubuh yang kuat, tetapi rohani harus kuat. Nah, saudara, makanya Yesus tidak lakukan. Adam dan Hawa jatuh. Kenapa? Karena dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk, ditipu iblis. Supaya menjadi sama dengan Allah, punya pengetahuan. Iblis yang sama menipu Yesus seperti Adam kedua. Yesus mau dijadikan yang salah. Kalau Yesus salah, kita tetap di dalam dosa, saudara. Karena kita jatuh dalam dosa karena Adam pertama yang salah, makan buah. Yesus ditawari bukan buah, rubahlah batu jadi roti, soal makan lagi. Yesus menolak, makanya Yesus menjadi Adam kedua. Adam pertama mematikan, Adam kedua menghidupkan. Saat itu mulai teman-teman mulai membaca firman, menggali firman, pemulihan terjadi. Jemaat menjadi dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi pengajaran jalan Tuhan, jadi bukan agamawi. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Banyak orang, saudara, yang punya semangat, tetapi
masih belum sampai ujungnya. Dia hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Jalan Tuhan dia bisa, tentang Tuhan Yesus bisa, tapi dia tidak melakukan firman Yesus. Dikatakan ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan kemudian saudara diterangkan, jadi dia sekarang bukan agamawi, dia bukan ikut di dalam perjanjian lama. Banyak sekarang Kristen masuk dalam perjanjian lama, pakai kerudung, pakai ini, pakai nari, pakai strolling, pakai trompet, pakai sunat, pakai ini, pakai itu. Oh, terlalu sudah bertele-tele. Yesus sudah membebaskan kita dari semuanya. Kita sekarang perjanjian baru, kita mulai melakukan untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama.